harus. Menguasai kemampuan digital tuh udah default sekarang sih. Kalau nggak mampu memanfaatkan digital ya rugi sendiri. Toko offline ada. Karena masih ada masyarakat Indonesia yang kalau beli baju pengen nyobain dulu. Pengen megang bahannya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa satu, meskipun jujur udah mah di mall daerah Senayan, potongannya besar. Jadi memang dulu kan kita diajarkan pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Harus ketemu fisik. Nah, paradigma itu dulu yang harus dijual. Pertama kembali ke produknya. Do they have uniqueness? Punya diferensiasi dari yang lain? Jangan terjun di jalan yang mudah penuh. You make your own path dong. Ya, jadi ketika, nah itu dia, Indonesia ini Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Podcast Literasi Digital. Kalian pasti rindu kan kenapa saya tidak pernah hadir lagi di Podcast Literasi Digital? Karena ya kesibukan saya lah di dunia digital ini sangat luar biasa. Tapi mungkin bagi kalian yang belum mendengarkan atau menonton episode saya sebelumnya, saya Tio Utomo. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber saya spesial banget di episode kali ini. Karena kita akan membahas sesuatu yang wah keren sekali. Sudah ada saya Tio dan juga ada bintang tamu saya di depan saya, Kang Ronald Suradipraja. Hai Tio. Apa kabar Kang? Saya revisi dulu sebentar. Apa? Jangan mengaku sok sibuk Anda lah. Kenapa? Saya orang tersibuk ketiga di Indonesia. Waduh, gimana tuh Kang? Iya, saya orang ketiga tersibuk. Jadi kalian beruntung saya bisa datang ke sini. Oh betul, saya kenapa Kang? Maksudnya sibuknya tuh ngapain aja tuh Saya Kang? tersibuk ketiga setelah yang pertama Pak Jokowi, kedua Atta Halilintar, yang ketiganya saya. Kenapa Kang Ronald disebut yang paling sibuk ketiga? Karena saya artis serba bisa dengan harga bersaing. Wah, ini dia. Aku mau buka masker. Saya juga Kang, gak enak ya ternyata ya. Saya soalnya seminggu 2 kali di swab tes Saya juga antigen, jadi semalam alhamdulillah aman kemarin baru di PCR Kang. Nah, dicolok terus. Oh bener, hidung gue jadi megar nih. Gimana yuk? Ya ada Kang Ronald di depan saya. Yes, saya Tio, apa kabar? Orang tersibuk ketiga di Indonesia. Lumayan nih, berarti saya tidak bisa ngomong sibuk. Kalian tidak bisa ngomong sibuk-sibuk lagi. Tidak bisa mengklaim, aduh gue sibuk nih, gak bisa. Jadi kalau misalkan ada ajakan, misalnya ketemu, sekarang gak apa, lagi pandemi gak boleh, gak bisa pandemi. Tapi kalau misalkan ajakan ketemu orang tua gak bisa, lagi sibuk nih mak, gak bisa. Lu tuh jauh banget di bawah gue, yuk. Karena di bawah gue tuh masih ada Ruben, iya, Ivan Gunawan, Wendy Cagur, Raffi Ahmad, Gading Martin. Saya masih, mah bukan lu siapa, jauh banget. Saya mah warga setempat. Jauh banget, udah. Jangan aku sibuk lah. Artis-artis yang buka puasa dia, sahur dia, itu kan sibuk. Iya benar juga. Nah kenapa gua nggak ada? Aneh kan? Oh iya benar juga. Kok curhat ya? Apa mungkin rezekinya bukan situ di bulan tahun ini. Tahun depan insya Allah stripping ya kan, amin. Acara pagi kan udah radio dan kita juga tahu Kang Ronald kan multi talenta. Kata siapa sih? Kata saya kan barusan. Iya. Kan orang tahu, mungkin orang lebih banyak tahu Kang Ronald sekarang yang apalagi orang-orang yang di Jakarta khususnya mengetahui Kang Ronald adalah salah satu seorang penyiar radio. Tapi kita tahu Kang Ronald dulu ada aktor, juga musik juga, Ronald Disco dan berbagai macam sudah Kang Ronald jalani di dunia hiburan di Indonesia. Dan kalau mungkin bagi pendengar literasi digital dan menonton literasi digital yang menonton di YouTube dan mendengarkan di Spotify, mungkin masih bingung, penasaran sebenarnya awal awal Kang Ronald memulai karir di dunia hiburan Indonesia tuh tahun berapa sih Kang? Tahun 99. Oke. Udah lahir? Udah ya? dong Kang. Gue suka merasa tua kalau nanyain tahun tuh ya. 99 gue udah siaran di Bandung, terus tapi berhenti dulu buat nyelesain skripsi. Tahun 2000 akhirnya full siaran. 2004 masuk Extravaganza di TV. Ya. 2005 akhirnya selesai siaran di Bandung karena harus fokus di Jakarta gitu, karena pulang pergi Jakarta Bandung ternyata bikin gua kena liver waktu itu. Capek banget. Bener. Akhirnya One Thing Lead to Another 2004 masuk Extravaganza sampai gua sekarang di sini ya. Host, presenter, MC TV, semua TV udah pernah gua jadi pembawa acaranya gitu kan. Terus MC dari mulai acara kawinan, sunatan sampai acara kenegaraan. MC sudah di 4 benua. Waduh. Gitu kan ya, beneran ini mah ya. Biarin bragging aja sombong. Gak apa-apa lah
Kang. Sombong tuh karena mampu. Iya karena mampu, karena memang pengalaman pribadi. Hati-hati. Lagi pula supaya harga saya naik. Gitu, ya. Terus juga saya punya perusahaan Rooftop Sound namanya. Rooftop Sound itu yang bikin scoring film buat musik, buat iklan. Bisa dibilang 50% film Indonesia gue yang bikin musiknya. Bukan gue, tim gue. Gue hanya owner saja, gitu kan ya. Alhamdulillah waktu itu pernah dapat Piala Citra dari film Pengabdi Setan. Tiap tahun dinominasi, tapi baru kali itu dapat Piala Citra. Alhamdulillah. Terus juga siaran di radio di Jakarta di Jak FM, berarti ini tahun ke-13. Iya. Belum ada alasan untuk berhenti karena masih menyenangkan. Menulis juga masih. Dan kerjaan gue saat ini adalah punya mainan baru sebagai ownernya Laulaka. Nah, kita mau ngomongin soal Laulaka ini nih. Saya membaca-baca di beberapa situs media bahwa Laulaka ini Kang Ronald bisnis fashion yang Kang Ronald bikin ketika pas pandemi. Iya betul. Benar, kan? Dan kepikiran untuk bikin ini ketika Kang Ronald sholat Jumat. Bener gak Kang? Iya, sebetulnya karena pandemi tahun 2019 kan ya, itu kan benar-benar pandemi yang total lockdown kan ya. Jadi banyak waktu di rumah, ternyata ya kalau kita nggak nerima, marah terus nggak akan jadi apa-apa. Betul. Karena banyak waktu di rumah, siaran radio pun di rumah, syuting lagi waktu itu nggak ada dulu gitu kan. Jadi abis selesai siaran jam 10, ngapain lagi nih gitu kan. Jadi banyak waktu untuk baca buku-buku gua tuh banyak, cuman banyak yang belum kebaca. Ada satu buku yang keren banget kata gue sih. Gue rekomendasiin banget buat dibaca. Kalau buat yang muslim, yang nulisnya Anne Mary Schimmel. Dia ini non muslim tapi dia hatam Al-Quran, dia bikin buku And Muhammad is the Messenger of God. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Buku penelitian dia puluhan tahun tentang pemujaan Nabi Muhammad di berbagai negara dan kebudayaan. Gue baca, ini buku bagus banget gitu kan ya. Sampai ada satu hadis di situ. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu adalah perkataan Allah yang tidak ada di Al-Quran. Gitu kan ya. Laulaka ma khalaqtu al-aflaq gitu kan ya. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah bilang begitu. Laulaka, jika bukan karenamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Namanya bagus banget Laulaka ya. Udah aja segitu dulu gitu kan ya. Mau dijadiin apa nih Laulaka? Nggak tahu gitu. Sampai akhirnya ketika udah mulai bisa sholat Jumat lagi di masjid, kan awalnya kan sempat nggak boleh tuh. Nggak boleh semuanya. Aduh, ke masjid nih. Karena banyak waktu gitu kan ya, saya tuh nggak mau kalau ke masjid pakai baju yang seadanya. Atas nama kepraktisan kan emang seperti itu ya. Kita celana panjang ya udah yang dipakai aja. Iya betul. Sholat pakai sarung ya udah sarung yang ada aja. Karena ada waktu banyak, iseng. Aku tuh nggak mau pakai celana, tapi kalau pakai sarung suka nggak rapi. Ngerti kan? Kalau pakai sarung lipat suka nggak rapi. Ya udah pasal. Asal, aduh nggak mau. Akhirnya bikin celana sarung celana tapi sarung tapi celana. Tapi karena saya dari dulu punya ketertarikan sama kain-kain Nusantara, batik, lurik, tenun. Pakein batik, kali seru ya celana sarungnya. Kemaya stick lah, ngejahit lah, gambar sendiri. Gambar sendiri kan? Iya, awalnya gambar sendiri gitu kan. Ada tukang jahit saya di Maya Stick, Pak, saya mau bikin celana sarung, ini contohnya begini. Tapi depannya pakai batik ya Pak ya. Waktu itu aku pertama kali pakai batik Garut. Karena saya orang Garut. Batik Garutan, lokal pride, cet, gitu kan, bikin set. Keren, menurut saya. Sholat Jumat lah, foto, posting, Instagram. Lucu, bagus, keren. Oke, terima kasih gitu kan ya. Ketagihan, gambar lagi besoknya batik yang lain gitu kan ya. Yang memuji tambah banyak di Instagram. Lah kok pada serius? Coba iseng bikin bajunya. Bajunya itu gua inget pakai apa ya? Kain lurik Bikin lurik tapi kemejanya kayak tapi kancingnya kayak kancingnya bajunya Bruce Lee tuh. Oh iya. Kayak baju Cina gitu ya. Iya, yang gitu yang ya. tali-tali gitu ya. Tali-tali gitu. Terus atasnya nggak mau pakai peci, aku pakai belangkon. Nah itulah di situ yang, keren amat nih, maksudnya sholat Jumat tapi bukan seperti setelan orang pada umumnya. Betul. Yang seperti itu gitu kan ya. Dan gue sih merasa ya sholat mah pakai apa aja. Yang penting yang terbaik yang kita punya. Dan karena saya orang Indonesia, orang Nusantara, saya mau pakai gaya seperti ini. Ternyata responnya banyak dan
ini kalau udah seriusin lucu kali ya gitu ya. Tapi yang menarik dari omongan Kang Ronald tadi, Kang Ronald bilang menggambar sendiri awalnya. Apakah memang Kang Ronald memiliki basic untuk menggambar itu atau otodidak melihat sendiri, mencari-cari sendiri? Tidak punya basic menggambar. Ya bener Kang. Sampai akhirnya ada inspirasi, gue bisa nih gambar sendiri, dapat semuanya itu. Akhirnya apakah Kang Ronald quick learn dari internet ataupun memang udah punya ada visual di otak, langsung dituangin di kertas? Tio, gue tuh seniman yang semuanya konsep ada di kepala. Oke. Gue nggak bisa main alat musik yang proper. Oke. Tapi untuk sampai menciptakan lagu bisa. Gue punya 2 album, Ronald Disco dan Rock Now. Yeah. Semua lagu ciptaan gue. Jelek, bagus, gue yang bikin. Oke. Tapi ada di kepala semua. Cuman gue nggak bisa. Kuncinya kunci apa sih ini gitu? Chordnya chord apa sih ini? Iya. Gue butuh arranger. Menerjemahkan isi kepala gue. Begitupun di Laulaka. Semua konsep ada di kepala gue. Gue butuh orang yang menerjemahkan isi kepala gue. Ngerti gak? Iya. Gue si manusia ide. Nah, kalau dikerjakan semua sama gue, hasilnya gak maksimal karena gue bukan ahlinya. Betul. Gue aja kerja sama teman gue yang memang sudah lama di dunia fashion. Nah, it takes two to tango. Jadi jadi kesatuan. Ya gitu. Tapi kalau ngomongin Laulaka, misalnya ini kan bisnis, maksudnya wirausaha Kang Ronald. Apakah ini yang pertama bagi Kang Ronald atau sebelumnya sudah melakukan wirausaha seperti ini juga sebelumnya? Pernah dulu ada kafe di Bandung, tapi karena nggak punya pengalaman soal dunia kuliner, bangkrut lah. Oke. Gua sama Tike waktu itu, sahabatku Tike, dan ada anak Bandung gaul lah, anak sneaker banget, Ipam Evil. Itulah. Dah. Ketiga-tiganya nggak punya basic kuliner, banyak bocornya. Lagi pula bisnis di Bandung, rumah di Jakarta. Aduh susah ya. Wah susah. Rooftop Sound masih jalan sampai hari ini, gitu kan ya. Rooftop Sound bahkan sampai ada cabangnya. Jadi bukan hanya bikin scoring film, tapi juga jadi label rekaman. Oh nice. Tahu Sore? Tahu. Saya produsernya itu. Ya bener Kang. Waduh. Banyak lah yang udah saya produseri gitu kan. Nah, yang paling baru ya ini si Laulaka, karena kalau si Rooftop Sound itu saya bukan pendiri. Oke. Sudah ada teman main, nah gabung yuk, oke, gue chip in. Oke. Jadi memang pasif banget di sana. Laulaka, Kang Ronald dari nol. Dari nol. Jadi kayak pas bilangnya ini kayak bayinya Kang Ronald lah, menjalankan semua dari nol. Bahkan dari niat, bahkan sebelum jadi gitu kan ya, sampai udah jadi janin, jadi bayi, sekarang udah mulai anak-anak nih. Ya gue yang ngasuh semuanya. Dan emang kepuasannya berbeda ketika bikin dari nol. Wah capeknya gila. Tapi ketika kayak udah sekarang, kayak udah ngelihat, wah udah berjalan normal, misalnya kayak udah banyak orang tahu, kepuasannya tuh kayak berbeda ya Kang. Misalnya kayak lu kayak belum puas yo. Masih belum, nggak boleh puas. Betul. Justru gue baru aja kemarin, jadi setiap minggu itu ada ketemu sama tim ya dari Bandung. Apakah gue ke Bandung atau mereka yang ke Jakarta? Kita itu rilis, launching ya itu di Desember tahun 2019. Persiapannya sekitar 3 bulan sebelumnya. Itu trial and error, nyobain size, mode dan lain sebagainya. Kita launching waktu itu di salah satu di gerai kami di mall di daerah Senayan. Jadi ini baru jalan 6 bulan. Dan modal yang gue storekan, udah gue stop. Ngerti gak? Ngerti. Dan gue bilang, gue udah gak akan ngasih modal lagi. Mari sekarang hidup dari uang yang udah gue suntikan ke sini. Nah justru di situ titik balik. Saatnya untuk mandiri. Kalau kemarin masih yang, suntik lagi dong. Suntik lagi dong. Minta terus. Suntik lagi dong. Akhirnya gue bilang, segini udah selesai ya. Oke, akhirnya kita sepakat. Oke, yuk kita mulai berjuang yang benerannya sekarang. Jadi saatnya untuk mengolah si modal itu untuk berkali-kali lipat. Nah itu justru mulai sekarang malah tantangannya. Tantangan utamanya sekarang ya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Memang kalau ngomongin wirausaha panjang sekali. Misalnya pengalaman Kang Ronald yang banyak dari nol sampai sekarang. Laulaka juga sedang berusaha berkembang menjadi lebih besar. Dan habis ini kalau kita ngomongin literasi digital, apalagi kalau di zaman era digital kayak sekarang, sebenarnya perkembangan dan juga hubungan dari wirausaha dengan digital itu apa sih? Kita akan ngobrol dengan Kang Ronald setelah yang satu ini. Keyboard kali ya Roland. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Masih di podcast Literasi Digital, kalian bisa mendengarkan di kanal Spotify Si Berkreasi dan juga YouTube-nya Si Berkreasi. Masih bersama saya Tio Utomo dan juga tamu spesial saya ada Kang Ronald Surapraja dari Laulaka.
Ya. Dari mana juga Dari boleh. mana? Dari radio gua boleh, dari Jak FM. Bintaro juga boleh, Iya, tempat tinggal benar. gua orang Bandung juga silahkan. Apa aja lah bebas saya mah. Jadi kalau ngomongin Laulaka kan saya Kang Ronald tadi bilang sendiri kan, di awal Kang Ronald bikin dan posting di Instagram Kang Ronald dan orang banyak yang suka. Dan dengan perkembangan teknologi yang semakin luar biasa dan orang banyak yang membuat bisnis sesuatu dimulai dari kecil dan akhirnya besar di digital, bahkan banyak ada beberapa yang sampai sekarang tidak punya offline store, dia tetap digital semua. Dan kita bisa bilang bahwa digital ini membuat semuanya menjadi lebih mudah. Betul. Apakah Laulaka juga melakukan prinsip seperti itu, offline dan online jualannya dengan prinsip yang misalnya mengedepankan digital ataupun teknologi yang sekarang? Harus menguasai kemampuan digital tuh udah default sekarang sih. Kalau nggak mampu memanfaatkan digital ya rugi sendiri. Toko offline ada. Karena masih ada masyarakat Indonesia yang kalau beli baju pengen nyobain dulu, pengen megang bahannya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa satu, meskipun jujur udah mah di mall daerah Senayan, potongannya besar. Cuman saya ambil karena itu dia untuk memenuhi keinginan orang yang pengen nyoba dulu sama secara branding daerah Senayan juga nih mallnya gitu kan. Jadi oke lah gitu kan. Sisanya digital. Apakah itu memang belanjanya orang-orang itu di lewat Instagram, lewat website atau lewat marketplace? Oke. Jauh, penjualannya jauh. Lebih besar digital. Betul. Dan secara digital pembelinya bisa se-Indonesia bahkan dari luar negeri. Nah, benar-benar no borders, no frontier, nggak ada batasan. Ya. Gitu. Dan kalau bisa bilang, misalnya orang banyak yang offline tutup pelan-pelan satu persatu, apalagi yang kayak kita bisa lihat kalau misalnya ke beberapa perbelanjaan lah. Wah, sedih sih. Sedih sih ngeliatnya tutup dan semua beralih ke digital. Ya. Tapi Kang Ronald tetap memiliki store offline. Demi pasar yang banyak yang ya, dan juga mungkin orang-orang yang teman-teman Kang Ronald yang kayak pengen datang. Betul. Silaturahmi. Tapi memang digital ini menjadi sedikit menyenangkan dan juga sedikit tricky karena saya selalu berpikir ya, apabila satu brand sudah ada yang ngejiplak atau mengcopy, itu menurut saya kayak wah berarti brand udah dikenal banyak orang nih, berarti yang menjiplak. Apakah sampai saat ini di yang Kang Ronald tahu lah, apakah sudah ada orang yang membuat jiplakan dari brand dari Kang Ronald? Oke, jadi ketika nama Laulaka waktu itu udah mulai naik, karena kebetulan saya beruntung punya teman-teman yang baik. Yeah. Kalau misalnya orang melihat Instagram Laulaka atau Instagram saya, wow, yang pakai Laulaka gila nih orang-orangnya. Kalau orang biasa, perusahaan biasa, harus habis berapa ratus juta tuh orang-orang itu supaya pakai. Aku tak keluar uang sedikit pun. Bantuin dong, ya boleh Kang gitu, karena memang ada yang senang juga. Nah, karena namanya udah mulai naik, terus yang pakainya juga orang-orang pesohor lah, yang kebetulan emang temen juga gitu kan ya. Ada perusahaan analis strategi digital gitulah. Aku pun nggak kenal. Ngehubungin lewat email. Kang, boleh nggak saya bikinin Laulaka itunya analisa digital, strategi marketing dan sebagainya? Oh, for free kok Kang, aku pengen aja. Kalau misalnya cocok, boleh nanti dilanjut. Enggak juga nggak apa-apa, saya seneng aja katanya. Oh ya silakan, boleh. Dibikin analisisnya dan benar apa yang kamu bilang. Analisis dari dia adalah rentan dibajak desain Laulaka. Dan apa yang Kang Ronald lakukan setelah mendapatkan analisis itu, data itu kan? Oke. Jadi jujur kalau dulu saya nggak bilang saya yang pertama, nggak juga, cuman kayaknya yang mengangkat lurik jadi baju ke kantor, aku sih belum lihat laki-laki ya waktu itu ya. Mungkin karena saya nggak tahu juga. Jadi karena yang main baju Nusantara, kain Nusantara buat perempuan tuh banyak, makanya aku fokus di laki-laki. Saya nggak bisa bilang itu dijiplak atau dibajak, tapi demi Tuhan ini baru kemarin saya keliling ke beberapa mall, ke gerai batiknya. Kan kami harus memperhatikan kompetitor ya. Betul. Kok ada perubahan selera desain dari kompetitor ini? Kok hampir sama model-modelnya gitu. Ya, dan saya sama teman saya melihat bahwa dulu memang nggak gini ya, kenapa jadi begini sih ini? Bahkan ada yang, wow,
terinspirasinya banget. Apalagi mau lebaran kan. Iya. Penjualan kan setelah tahun lalu off di tahun 2020, 2021 kan betul. kembali bergelora lagi kan. Iya. Nah, orang mencari inovasi-inovasi didapatkan mungkin dari Kang Ronald dan lain juga dapat. Wah, ini gampang nih, mungkin nggak tahu juga nih orangnya, nggak Nah kenal. itu dia, desain Laulaka itu gampang buat ditiru demi Tuhan. Tapi bukankah segala sesuatu yang sederhana itu di baliknya ada sebuah kerumitan yang maha dahsyat? Betul. Seperti Albert Einstein mengeluarkan I sama dengan MC kuadrat itu kan dia mikirnya bertahun-tahun. Sampai akhirnya keluar cuma E sama dengan MC kuadrat kan. Nah gitu, jadi di balik kesederhanaan dalam tanda kutip desain Laulaka sebetulnya keringat darah dan air mata yang sudah kami keluarkan. Iya, iya. Lah kok ada yang terinspirasi banget. Tapi memang ide itu sangatlah murah, eksekusinya yang Betul. sangat Oh susah. ide mah murah. Ide murah. Apalagi Kita- pas awal-awal Clubhouse keluar, semua orang mengeluarkan ide ya. Ngomong ide 1 menit keluar ide mau ngomong apa semang eksekusinya. Jadi ya nggak apa-apa. Mungkin saya juga terinspirasi dari yang lain. Saya nggak bisa mengklaim yang saya paling original. Nggak ada yang original di bawah matahari kok. Tapi Asik. Apa? There is no new. There's nothing new under the sun. Cia, ya. Tapi tadi menarik nih kalau ada orang yang membuat sebuah analisis digital tentang brandnya Kang Ronald kan. Yang Kang Ronald sendiri bilang baru 6 bulan dan ada satu orang yang ingin menganalisis. Dan selain dari data yang tadi Kang Ronald bilang ini rentan Ditiru. ditiru atau diduplikat atau dibajak. Data apalagi yang menurut Kang Ronald, wah ini menarik banget nih dari digital ini gue bisa mendapatkan insight-insight menarik buat si produk gue. Kalau gitu gue baca dulu tadi materinya. Ada di Saya kan juga email. tadi dari Kang Ronald. Menarik menurut saya. Ya jadi memang salah satu analisanya adalah sayanya. Sosok. Sosok sayanya memang bagaimanapun modal dalam tanda kutip. Modal keterkenalan, aku dikenal sama orang. Itu mempermudah dalam tanda kutip, mempermudah untuk membuat Laulaka dikenal. Tapi analisa lainnya adalah saya bukan desainer. Ada sedikit anggapan di masyarakat kayak bisa aja lu ngedesain. Nah, ya Gitu loh. benar. Ya padahal bukankah segala sesuatu juga ada awalnya? Siapa perancang paling hebat kan pasti ada awalnya. Ada Gitu awal mulanya semuanya. Dan semua juga pasti belajar. Betul. Dan kalau misalnya gua buka rahasianya, nama-nama mereka yang so-called designer, apakah mereka mendesain sendiri? Tidak. Pasti ada asistennya. Timnya banyak sekali. Ya saya paham kalau itu. Bahkan merek-merek yang namanya si Mas itu di depan, Mbak itu di depan. Wow, mereka hanya dipinjam namanya. Oh gitu ya. Masa sih? Menarik sekali. Kayaknya nggak ada yang tahu. Waduh, ini kalau kita off air dulu gimana boleh? Kita kembali setelah yang satu ini ya. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Wah, ternyata gosipnya tidak ada apa-apa. Aku nggak menyebut nama loh. Nggak apa-apa kan? Kan cuma asumsi orang. Dikira-kira saja. Popo, Mr. Popo pokoknya. Yang Mr. Popo. Masih ada saya Tio Tomo dan juga Kang Ronald dari Laulaka. Betul. Karena kalau ngomong Kang Ronald banyak banget yang embel-embelnya. Kang Ronald Jak FM, Kang Ronald ini. Artis serba bisa dengan harga bersaing. Tolong Iya. dicatat itu. Betul Harus sekali. ingat Anda. Ya sekarang kalau mau langsung bisa nih di komennya YouTube Pesi Berkreasi ya. Bisa langsung Kang Ronald mau hubungin siapa gitu. Bisa nanti dijawab sama Kang Ronald. Tapi kalau ngomongin Laulaka sendiri Kang, melanjutkan yang tadi. Tadi kan Kang Ronald udah membahas soal ada orang yang memberikan analisis dari digital. Nah, tapi kalau selain itu, kalau ngomongin digital, pasti kan digital tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada sisi tradisional ataupun sistem sistem kerja yang tradisional kayak sebelum ada digital lah maksud saya. Kayak orang mungkin berpikir, ini gampang bikin dari barangnya Laulaka sangatlah mudah menurut mereka. Tapi Kang Ronald boleh share nggak sih berapa lama yang Kang Ronald dan tim butuhkan untuk mengerjakan satu produk ataupun mendesain satu model dari Laulaka itu sendiri, Bang? Oke, kalau untuk produksi kan di Bandung tuh ya. Harusnya orang produksi tuh yang jawab ya. Kalau untuk desain, desain tuh sebetulnya kadang cepat, kadang lambat.
Oke. Kan ada kan, lagi mood on fire nih. Oh iya, cepet. Gampang banget Apalagi sih gitu ini kan apa, ya. the power of deadline. Ya, lagi writer's block bentok aja udah. Karena gini, Laulaka itu saya terlibat bukan hanya dari desain. Kalau produksi saya jujur nggak terlibat karena udah percaya sama orang Bandung. Udah tinggal jalan jadilah. Jadi saya terlibat dari mulai desain, pemberian nama artikel sama caption. Oke. Boleh diperhatikan setiap postingan Laulaka atau postingan saya tentang Laulaka selalu ada isinya. Oke. Setiap artikel, setiap model saya kasih nama. Dan setiap ngasih nama ada artinya, ada filosofinya. Nah, capek. Emang capek sih kan. Capek. Dan gak mungkin cuma 1, 2, 3 kan, pasti banyak. Banyak. Jadi udah gini, gua ini seneng ngasih nama. Serius. Di Instagram gue yang minta nama banyak nama anak. Wah, udah gak kehitung itu mah. Kalau gue lagi dapat mood, gue kasih nama anak. Apa boleh nama, tapi gue harus tahu nama bapak siapa, ibu siapa, orang mana. Mau namanya apa, Indonesia, Arab, apa-apa, gue kasih nama. Penyanyi dangdut, Kang saya minta nama panggung. Demi Tuhan gak bohong. Saya kalau nama panggungnya apa tuh Kang? Nanti konsultasi. Yang terakhir ada, Kang saya orang Bekasi, saya gak minta nama anak, saya belum menikah. Tapi bisa nama ide gak? Ide apa? Nama studio Zumba saya. Waduh. Ibu-ibu Zumba. Laki-laki. Oh, sister. Jadi gitu. Nama Laulak, nama setiap artikel saya pikirin kenapa baju ini pakai lurik. Lurik itu dari mana asal katanya? Apa maksudnya? Baju ini pakai batik Megamendung. Megamendung tuh apa maksudnya? Siapa yang pertama kali? Gitu loh. Nah akhirnya karena saya senang menulis, senang mengarang, menikmati keribetan itu, gitu. Jadi untuk satu, gue nggak bisa bilang tepatnya berapa lama waktu untuk desain. Kadang cepet, kadang lambat, tergantung. Hari itu lagi on fire atau enggak. Oke. Itu aja sih. Tergantung mood ya. Berarti karena hampir sama dengan kita semua. Apalagi pekerja-pekerja yang kerja di agensi ya. Kalau sudah deadline pasti ada power of deadline. Bisa. Ngebut. Sama kayak saya kalau bikin artikel sepak bola, H-1 sebelum deadline baru saya kerjain. Itu bisa. Bisa, memang lelah. Tapi kalau menurut dari data Kementerian Koperasi dan UMKM, dari 64 juta UMKM yang terdaftar, ternyata itu baru 13% atau 8 juta UMKM yang hadir dalam platform digital. Jadi maksud saya sangatlah jauh lah jaraknya, dan memang untuk mengedukasi mereka sangatlah tidak mudah. Walaupun sekarang sudah banyak bantuannya, contohnya marketplace lah paling gampang. Betul. Banyak marketplace yang bisa saya punya teman yang dulunya cuma keluarga tuh jual ini Kang, jeans di Tanah Abang. Dari dulu emang laku lah, dan ketika dia upgrade ke digital lebih gila lagi ternyata omsetnya. Dan ini yang mungkin yang banyak UMKM ini yang belum sadar bahwa digital itu sangatlah penting. Padahal simple ketika mereka tinggal menggunakan kuota dan tahu caranya, foto selesai. Mungkin gambarnya seperti itulah. Tapi sebenarnya mungkin Kang Ronald ada insight menarik sebenarnya bagi UMKM ini. Sebenarnya apa saja sih tantangan yang Kang Ronald lihat ya? Mungkin Kang Ronald punya teman ataupun pernah menjadi pembicara, ngobrol dengan UMKM lain. Tantangan dari mereka untuk bermigrasi dan mengintegrasikan usaha mereka ke ruang digital ini. Karena memang tidak semua orang mendadak langsung bisa lah. Saya mengajarkan orang tua saya untuk menggunakan Facebooknya lama. Iya, jadi memang dulu kan kita diajarkan pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Harus ketemu fisik. Nah paradigma itu dulu yang harus dijual. Sekarang nggak perlu ketemu langsung secara fisik penjual dan pembeli. Betul. Nah mungkin yang punya pandangan seperti itu adalah generasi di atas kita. Bapak atau mungkin bapak ibu atau kakek nenek kita yang punya usaha itu. Nah udah, generasi yang lebih melek digital lah yang mencoba untuk mengajarkan, atau mungkin sekarang saatnya untuk men-take over. Gitu kan, ini karena nggak bisa, seperti saya bilang tadi, digital adalah default kan sekarang ya. Dan tantangannya adalah itu merubah mindset. Sama yang kedua, mungkin banyak orang yang nggak, nanti mah kalau dagang online mah suka ditipu. Barangnya dikirim tapi nggak ditransfer. Ketakutan seperti itu ada karena belum teredukasi dengan baik. Padahal sekarang metode pembayaran banyak pilihan. Ya bahkan sampai pembayaran dicicil pun bisa. Menyenangkan sekali sebetulnya, dan kita bisa jualan
beneran nggak ada batas. Dan sampai ke seluruh Indonesia, Kang bilang sampai ke luar Betul. Indonesia juga bisa kan? Terus juga bikin Facebook gratis, Betul. Instagram gratis, ya website ada biayanya. Terus juga kalau mau belajar bahkan kita nggak perlu jasa orang untuk bikinin. Iya. Mau belajar jualan sendiri ada Shopify ya, plugin-plugin lainnya. Iya. Gitu kan ya, kebetulan saya mengerti, tapi ada tim yang menjalankannya karena saya nggak bisa setiap saat nongkrongin orderan gitu kan Atau ya. message, Bang, ini ready nggak stoknya? Karena waktu itu pernah saya ke Bandung, tim saya itu bilang, Kang Ronald, megang 1 jam aja akun Shopee, mau nggak? Ngapain? Ngejawab chat orang. Wah, emosi edan. Nanyanya tuh bener-bener. Jadi aku megang 2, satu dari Shopee, satu yang pesen lewat ordernya lewat nomor WA Laulaka. Wah, edan capek hati. Udah nanya, makasih ya Kak, anjir gak beli, kunyok syah. Aing geus beak 30 menit gak jawabannya, goblok anjing teu beli gitu. Wah, itu ketawa-ketawa. Nah, Kang, setiap hari saya tuh begitu. Gitu. Jadi yang kayak kalau misalnya aku tanya sama kamu, kamu kalau belanja online sering masuk keranjang nggak? Nandain barang dulu di kart. Enggak, saya tipikal yang nanya barang ada langsung saya beli. Bagus. Saya nggak suka keranjang. Bagus. Harus seperti itu. Karena gue baru tahu dan gue merasa berdosa setelah tahu. Kalau misalnya ada orang suka sama sebuah barang, masukin kart atau keranjang, itu notifikasi ada ke penjual. Aduh. Ih, ada yang ngincer barang kita. Beli juga belum. Sehari kok nggak bayar 2, 3 anjing ini jadi beli. Nah, itu memberi janji manis. Harapan palsu kan? Harapan palsu. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ngincer suatu barang, masuk keranjang dulu boleh, tapi secepatnya kamu bayar. Karena percayalah di ujung sana si penjual lagi menanti pembayaran kamu. Iya, masuk keranjang terus. Iya, jadi ya gue tahu, oh gitu ternyata, maaf ya selamanya aku sering begitu. Saya kalau suka saya masukin wishlist dulu, Kang. Ya minimal wishlist kalau udah masuk keranjang secepatnya dibayar ya. Jangan lah. Kalau mau belanja udah pasti kalian ada dananya dulu biar nggak lama-lama. Iya. Kalau kalian penasaran kayak misalkan mau beli Laulaka, aduh beli nggak. Terus kalau 2-3 hari masih kepikiran, beli langsung, jangan masukin keranjang. Dan satu hal yang saya pelajari dari digital adalah dunia digital adalah dunia yang penuh dengan persaingan yang nggak kelihatan. Oh iya, itu. Oh ngeri. Itu ngeri sih. Ugal-ugalan itu, Bang. Jadi ada orang yang beli Laulaka. Reviewnya bintang 1. Oh iya. Aduh, ada apa nih? Kan ditanya dong sama tim saya. Apa yang salah? Kualitas barangnya kah? Pengirimannya kah? Atau apa? Gak mau jawab. Ya cuma ngasih 1 aja. Ngasih 1 aja. Nah, si marketplace tempat Laulaka punya official shop di situ ngasih tahu, oh ini sering terjadi, biasanya dilakukan oleh pesaing. Biasanya dilakukan oleh mereka yang menganggap bisnis kami mencolek mereka. Ketahuan dong orangnya. Waduh, siapa nih, Kang? Some random people lah. Punya usaha yang mirip-mirip, tapi beda segmen sebetulnya. Okay. Beda segmen, dan sebetulnya kalau misalnya kita mendapatkan review nggak bagus, kita berhak meminta kepada orang itu, kenapa? Fotoin barangnya. Alasannya kan. Fotoin atau videoin. Kalau misalnya enggak, boleh di take out kok itu. Ya. Dan sekarang ini gitu kan, banyak kan ketika yang beli barang online, barangnya datang, si penjualnya tuh minta tolong kalian videoin ketika unboxing untuk mengurangi kesalahan-kesalahan. Itu kan meminimalisasi. Betul. Dan memang itu yang menjadi salah satu tantangan bagi penjual-penjual di sosial di digital. Yang paling banyak itu ternyata dunia jualan elektronik. Wah, itu mah iya. Harga elektronik kan nggak jauh beda lah ya. Betul. Toko A ke toko B, toko A beli ke toko B, beli dijelek-jelekin, dijual lagi sama toko A kan harga masih sama. Ya nggak sih? Ya, yang penting toko itu hancur dulu. Ternyata gue ngalamin. Iya. Itu gue ngalamin. Kalau dulu kan kalau offline gitu kan mungkin dikata-katain, di sini pesugihan tuh. Ngepet. Bohong lu. Sekarang ternyata digital ya, serang-serangannya ya. Serang-serangannya digital dan apa? Ya kadang kita nggak sadar bahwa ternyata mungkin nama kita sebetulnya nggak terlalu bagus di luar. Mungkin ada tim yang menjatuhkan kita atau bad campaign buat kita. Ya makanya kita harus bukan hanya fokus jualan,
Tapi fokus juga ngebangun brand, Ya, dan fokus juga ngebangun image gitu dan loh. pelayanan, Ya. pelayanan kepada si customer juga sangatlah penting kan, Kang? Betul. Sangatlah penting. Itu yang saya tekankan sama anak-anak, sama tim. Kalau ada sesuatu yang gak baik, yang jelek saya. Benar. Nama gue yang jelek. Karena Gitu brandnya sudah pasti Nempel attach ke saya. seperti yang gitu. dari Kang Ronald bilang, sosok. Betul. Yang dari analisis tadi. Betul. Tapi kalau ngomongin dunia digital, ya mungkin tidak akan habis ya, karena setiap bulan bahkan setiap hari mereka selalu berkembang terus. Tapi mungkin Kang Ronald memiliki tips bagi para seller ataupun UMKM kecil yang ingin mencoba, ataupun mereka bukan siapa-siapa, misalkan saya warga setempat, wah pengen bikin ini apa ya, usaha mebel bekas gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang mereka harus persiapkan untuk masuk ke dunia yang sangat keras ini, Kang? Pertama kembali ke produknya. Do they have uniqueness? Punya diferensiasi dari yang lain? Jangan terjun di jalan yang mudah penuh. Ya. You make your own path dong. Ya, jadi ketika, nah itu dia, Indonesia ini punya budaya latah. Ketika ada satu produk yang laku, yang lain mencoba peruntungan. Banyak selalu. Tidak semuanya bisa sukses followers itu, karena biasanya yang selalu diingat ya pionirnya gitu loh. Betul. Ya, jadi ya kalau menurut saya, salah satu yang pertama yang harus kembali adalah barang kamu dulu. Barangnya dulu, materinya dulu, apapun itu, mau barang mau jasa, itunya dulu yang mau dijualnya dulu. Apa? Kuat enggak? Beda enggak? Kalaupun sama, bedanya apa? Pasti ada bedanya dong, diferensiasinya. Itu harus sepintar itu. Yang kedua adalah harus melek digital. Ya. Yang ketiga, ilmu-ilmu komunikasi harus wajib kamu pelajari. Oh, itu iya benar. Banyaklah tutorial sekarang banyak sekali, mau bukunya, mau di YouTube ditonton, banyak sekali. Yang keempat, networking. Nah, itu yang paling penting tuh. Itu penting sekali, karena kalau misalnya kan sekarang zaman influencer. Betul. Mahal lagi influencer sekarang kan. Pengen banget baju aku dipakai sama si itu. Gitu kan ya. Pas lihat rate harganya. Ngeri banget. Bikin si artis itu nggak perlu kamu bayar. Bikin si artis itu malah pengen pakai baju kamu. Betul. Gimana caranya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada satu artis yang udah kamu incer, lu bikinin custom buat dia kayak apa, sampai kebeli hatinya. Sampai akhirnya dia ikhlas, sini gue bantuin deh gitu. Atau enggak kayak bikin brand A, misalnya saya punya brand A, X siapa gitu. Kolaborasi sekarang kan bukan eranya kompetisi. Kolaborasi. Kompetisi masih tetap ada, cuman kolaborasi jauh lebih menguntungkan daripada saling menghancurkan. Mending sama-sama gedein. Nah, bener, bahu membahu. Ya. Betul sekali. Toh dari dulu juga kita membangsa yang gotong royong. Iya. Tapi kompetisi nggak boleh dihilangkan. Kalau nanti akan membuat kita tumpul soalnya. Nah, menarik sekali, keren sekali coach dari. So iya ya, kayak orang bener. Gue juga emang baru. Bener jangan gitu Kang Ronald. Terima kasih banyak loh, ini sudah main di podcast Literasi Digital. Sebentar nggak suka. Aku kalau siaran 4 jam loh. Ini apa cuma 30 menit? Ya nggak apa-apa, tapi kan biarnya bersaing. Thank you Tio udah ngundang gue juga. Thank you. Ini podcast pertama kali yang mengajak ngobrol mengenai Laulaka. Terima kasih loh. Sama-sama loh Aku Kang. terharu sekali loh ini. Sebelum kita tutup Kang, bisalah Kang Ronald promosikan, mendapatkan brand Laulaka di mana aja? Instagram. Iya, Laulaka ini baju dengan aplikasi kain Nusantara. Ada tenun, ada batik, ada lurik, dan masih akan eksplorasi ke kain Nusantara lainnya, hanya terhambat pandemi saja. Kalau nggak pandemi, gue udah keliling Indonesia, gue ngumpulin semua kain-kain Nusantara. Itu ke Asia Tenggara awal bisa jadi, gitu kan ya. Jadi gue mencoba membawa kain-kain yang anggapannya kampung, nggak keren, jadi keren. Lu meeting sama orang asing pakai lurik, lu bangga. Gitu loh ya. Jadi jika kamu merasa kamu adalah anak gaul internasional tapi bangga dengan budaya lokal, boleh pakai Laulaka. Instagramnya @laulaka.indonesia. Websitenya lagi under construction karena gue lagi fokus dulu beribadah dulu di bulan Ramadan. Laulaka.com. Mudah-mudahan abis Lebaran diselesain. Websitenya. Di Shopee juga ada. Ya, tinggal dicari Laulaka ya. Laulaka official shop. Oke. Gitu. Jadi kalau mau nanya-nanya boleh ke Instagram @laulaka.indonesia, nanya ke gua juga silahkan. Atau ke toko.
Metro Plaza Senayan ada di sana. Ada di sana semua. Gila luar biasa. Thank you banget Sama-sama. Kang Ronald. Terima kasih waktunya. Sudah kita ganggu setengah jam lebih ya di podcast Literasi Digital. Jangan lupa dengarkan dan juga nonton podcast Literasi Digital di kanal Spotify dan juga YouTube SC Berkreasi. Saya Tio Utomo pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.